Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Yanti Novitasari dengan NIM 21021060001 dan saya Sri Sulistianing Vidiana dengan NIM 21021060007 akan menjelaskan materi tentang perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Yang pertama, yaitu definisi dari perkembangan fisik dan psikomotorik. Jadi, perkembangan fisik adalah perkembangan yang berkaitan dengan tinggi dan berat, serta bentuk tubuh, juga perkembangan otak. Definisi dari perkembangan itu sendiri ialah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh dalam pola yang teratur sebagai hasil dari proses pematangan. Sedangkan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks. Perkembangan fisik juga disebut sebagai pertumbuhan biologis yang merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu. Sedangkan perkembangan psikomotorik itu berkaitan dengan kepribadian manusia. Oleh karena itu, model pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik dalam memudahkan mereka untuk mengembangkan kemampuan psikomotorik salah satunya dengan model pembelajaran cooperative learning. Jadi, menurut Uhlen dan Thompson, Orlock pada tahun 1956, yaitu 1. Sistem saraf mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. 2. Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. 3. Kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola tingkah laku baru. Dan yang terakhir, struktur fisik atau tubuh meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Keterampilan motorik ada dua jenis, yaitu motorik halus dan juga motorik kasar. Motorik halus seperti keterampilan, kecekatan jari, menulis, menggambar, menangkap bola, dan sebagainya. Dan sedangkan motorik kasar yaitu meliputi kegiatan-kegiatan otot seperti berjalan, berlari, naik turun tangga, melompat, dan sebagainya. Yang kedua adalah karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Ada dua jenis karakteristik perkembangan fisik pada remaja. Yang pertama, perkembangan anatomis, yaitu adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang, indeks tinggi dan berat badan. Yang kedua, perkembangan fisiologis, yaitu ditandai dengan adanya perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem kerja biologis. Karakteristik perkembangan fisik peserta didik berdasarkan rentang usianya. Yang pertama, masa kanak-kanak dari usia 0 sampai 5 tahun. Ditandai dengan mulai mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar yang semakin baik, seperti berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya, yang berhubungan dengan kekuatan sebagai akibat pertumbuhan jaringan otot yang lebih besar. Yang kedua, masa anak-anak. Dimulai dari usia 5 sampai 11 tahun, perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibanding masa kanak-kanak, kesehatan umum relatif tidak stabil, dan mudah sakit. Yang ketiga, masa remaja, ditandai dengan pertumbuhan berat dan tinggi badan yang cepat atau masa pubertas. Dan yang terakhir ada masa dewasa, ditandai dengan kemampuan fisik yang lebih baik, gerakan yang terampil, pertumbuhan yang mencapai titik maksimal. Sedangkan karakteristik perkembangan psikomotorik ditandai dengan berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berkaitan dengan seks, ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan keyakinan beragama. Faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik: A. Keluarga, B. Gizi, C. Gangguan emosional, D. Jenis kelamin, E. Status sosial ekonomi, F. Kesehatan, G. Pengaruh bentuk tubuh, H. Pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf, I. Pertumbuhan otot-otot, C. Perkembangan dan perubahan fungsi kelenjar endokrin yang akan mengakibatkan perubahan pola sikap dan tingkah laku peserta didik terhadap lawan jenisnya. Dan yang terakhir adalah perubahan struktur jasmani. Faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik ada 4. 1. Faktor pola asuh. 2. Gen dari orang tua. 3. Pengaruh lingkungan. Dan yang terakhir adalah interior ruang belajar. Dan di sini saya
saya akan menjelaskan tentang studi kasus dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah masa awal remaja bisa dikatakan sebagai masa pubertas yang ditandai dengan adanya perkembangan terhadap bentuk fisik dan psikomotorik. Perkembangan secara fisik dapat diketahui dan terlihat seperti pada laki-laki akan tumbuh kumis dan jenggot serta tumbuhnya jangkung. Sedangkan pada perempuan biasanya ditandai dengan payudara membesar dan pinggul melebar. Perkembangan psikomotorik lebih mengarah pada tingkah laku, salah satunya tidak lebih menjaga penampilan dan mulai timbul rasa tertarik dengan lawan jenis. Nah, contoh fisiknya adalah Kim Seok-jin yang telah berusia 17 tahun memiliki tinggi sekitar 180 cm, sedangkan adiknya yang masih berusia 9 tahun memiliki tinggi sekitar 120 cm. Nah, selanjutnya adalah contoh psikomotorik, yaitu di usia yang menginjak 17 tahun, Kim Tae-hyung mulai menjaga penampilan untuk menarik pujaan hatinya. Selain itu, dia selalu berpikir rasional dan menggunakan logikanya. Sekian penjelasan materi tentang perkembangan fisik dan psikomotorik yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.